Oke, dan bisa teman-teman lihat di sini ya, untuk prepupanya itu udah mulai pada naik ya di pojokan sebelah kiri. Dan kita tunggu sampai beberapa menit atau beberapa saat lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Peternak Punya Mimpi, yang mencoba untuk selalu sharing ya, selalu berbagi pengalaman di seputaran budidaya maggot BSF, dari mulai cara-cara untuk teknik-teknik penanganan dari masalah problem-problemnya ya. Oke, dan semoga teman-teman kabarnya selalu sehat ya, dan selalu semangat dalam berbudidaya maggot BSF. Kejar terus impian dan cita-cita kalian ya. Oke, dan pada video atau pada kesempatan konten kali ini saya mau sedikit sharing ya sama teman-teman untuk cara-cara bagaimana untuk memisahkan prepupa ya yang tercampur dengan maggot-maggot muda. Tentunya untuk prepupa itu biasanya terkadang ada beberapa ya untuk maggot-maggot yang muda atau yang masih putih ikut migrasi. Jadi saya di sini mau sedikit sharing untuk cara-cara. Tentunya ada beberapa cara ya. Di sini saya akan buat 3 cara untuk saya sharing ke teman-teman caranya memisahkan prepupa yang tercampur dengan maggot muda ya. Oke, dan bagaimana untuk memisahkan prepupa yang tercampur dengan maggot muda ya? Untuk teman-teman yang belum subscribe, saya mohon doa dan dukungannya untuk tekan tombol subscribe-nya dulu ya, supaya channel Peternak Punya Mimpi bisa lebih berkembang dan kita bisa lebih bersemangat untuk selalu sharing-sharing di seputaran budidaya maggot BSF. Oke, dan seperti apa untuk cara-cara memisahkan prepupa yang tercampur dengan maggot muda atau yang masih putih ya? Ikuti terus channelnya Peternak Punya Mimpi. Oke teman-teman, di sini sudah ada beberapa kotak yang terisi dengan prepupa ya, yang masih tercampur dengan maggot-maggot muda atau maggot-maggot yang masih putih seperti ini, bisa teman-teman lihat. Itu dia. Jadi di sini saya mau sedikit sharing ya sama teman-teman untuk cara memisahkan prepupa yang masih tercampur dengan maggot-maggot yang masih muda seperti ini ya, atau yang masih putih. Tentu ada beberapa cara ya. Di sini saya mau sedikit sharing sama teman-teman untuk cara-caranya. Oke, dan kita mulai dari cara yang pertama ya. Di sini sudah ada prepupa yang masih tercampur dengan maggot-maggot muda ya, atau yang masih putih. Untuk cara yang pertama, jika untuk prepupanya masih dominan, masih kebanyakan prepupa ya, untuk maggot-maggot putihnya itu cuman beberapa persen atau cuman sedikit, bisa kita pilih satu persatu ya, seperti ini. Kita ambil satu, lalu kita masukkan lagi ke biopon, kita ambil satu, masukkan. Intinya yang cara yang pertama bisa kita pilih satu-satu ya. Jika untuk maggot mudanya atau maggot yang masih putihnya cuman beberapa persen atau cuman sedikit ya. Itu untuk cara yang pertama. Oke, dan kita masuk ke cara yang kedua ya. Jadi untuk cara yang kedua itu sudah saya share di konten atau di video-video saya yang sebelumnya ya, untuk cara memisahkan prepupa yang lumayan banyak dengan cara menaruh makanan seperti ini ya. Bisa teman-teman lihat, kita taruh makanan kecil atau makanan, atau bisa buah-buahan, bisa juga dengan makanan kering ya, tapi jangan yang terlalu kering. Bisa ditaruh seperti ini. Itu untuk maggot-maggotnya yang masih muda atau yang masih putih nanti akan mengumpul ya. Ini untuk makanannya baru kita taruh. Jadi untuk maggot-maggotnya masih sedikit ya, yang masih mengumpul, belum banyak. Pokoknya untuk caranya seperti ini ya. Jika sudah mulai banyak seperti ini kan sudah pada ngumpul ya, kita bisa ambil begini, lalu kita masukkan ke biopon ya. Kita ambil seperti ini, lalu kita masukkan ke biopon. Dan jika masih ada, kita taruh lagi untuk makanannya. Nanti untuk maggot-maggot muda atau maggot-maggot yang masih putihnya akan berkumpul kembali ya. Oke, dan untuk cara yang ketiga untuk memisahkan prepupa yang masih tercampur dengan maggot-maggot muda atau maggot-maggot yang masih putih seperti ini ya, itu tentunya sangat mudah juga ya. Ini untuk yang cara yang ketiga,
Sangat efektif juga ya dilakukan sama teman-teman di peternakan atau di kandang teman-teman ya. Jadi untuk cara yang ketiga itu kita sediakan kotak yang masih kosong seperti ini ya, dan diusahakan untuk kotak yang kosongnya ini harus lebih besar dari kotak yang terisi oleh prepupa dengan maggot-maggot yang masih tercampur seperti ini ya. Jadi untuk caranya kita taruh untuk kotak yang terisi prepupa yang masih tercampur dengan maggot-maggot muda atau yang masih putih ya. Jadi untuk kotaknya ini harus lebih besar dengan kotak yang terisi oleh prepupa yang masih tercampur dengan maggot-maggot muda atau maggot putih seperti ini. Dan menurut saya cara ini juga sangat efektif ya, sangat efisien. Jadi bisa kita lakukan dan kita masih bisa mengerjakan untuk pekerjaan-pekerjaan lain ya. Jika tidak ada untuk pekerjaan lain, bisa kita tinggal untuk santai-santai atau untuk ngopi ya. Jadi untuk caranya seperti ini. Lalu kita kasih pakannya di tengahnya. Dan diusahakan untuk pakannya itu yang tidak terlalu mengandung banyak air ya. Dan di sini saya sudah punya ini ya, ini mangga ya, mangga yang sudah kita buburkan atau kita remes-remes seperti ini. Oke, dan kita taruh pakan di tengahnya ya seperti ini. Tidak usah terlalu banyak ya. Diusahakan kita taruhnya di tengah seperti ini ya. Oke, dan kita tunggu ya untuk beberapa saat atau beberapa menit ya. Kita lihat. Oke, dan bisa teman-teman lihat di sini ya untuk prepupanya itu udah mulai pada naik ya di pojokan sebelah kiri. Dan kita tunggu sampai beberapa menit atau beberapa saat lagi ya. Oke teman-teman, jadi mungkin seperti itu ya untuk cara-cara memisahkan prepupa yang masih tercampur dengan maggot-maggot muda ataupun yang masih putih ya. Di sini kita sharing ada 3 cara ya. Oke, dan dari beberapa cara itu mungkin bisa teman-teman juga lakukan di rumah ya, bila prepupa teman-teman di rumah masih tercampur dengan maggot-maggot muda ataupun maggot-maggot yang masih putih ya. Jadi untuk cara-caranya ada 3 cara ya. Di sini saya sharing fokusnya ke cara yang ketiga seperti ini ya. Jadi ini sangat efisien juga atau sangat efektif karena ini bisa dilakukan dan kita bisa mengerjakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain ya. Ataupun bisa kita tinggal sambil bersantai ataupun sambil ngopi-ngopi. Oke, mungkin jadi seperti itu ya sharing kita kali ini sama teman-teman. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe ya, saya mohon doa dan dukungannya dari teman-teman semuanya untuk tekan tombol subscribe-nya dulu ya, supaya channel Peternak Punya Mimpi bisa lebih berkembang dan kita bisa lebih bersemangat untuk selalu sharing-sharing di seputaran budidaya maggot BSF ya. Oke, dan sampai di sini dulu konten kita kali ini. Oke, dan semoga sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.